الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحق الملك المبين الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى أشهد أن لا إله إلا الله عالم السر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التقوى اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتقى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه إمام أحمد ومسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang diberkati ini, perkenankan kami menyampaikan khutbah yang kami beri judul Pilar Kemajuan Umat. Majelis sekalian, dulu pada masa pemerintahan dinasti Qin di Tiongkok, untuk melindungi rakyatnya dari gangguan dan serangan musuh, raja saat itu membangun sebuah tembok yang lumayan besar, sepanjang kurang lebih 8.851 km. Panjangnya itu kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa itu sekitar 9 kali panjang Pulau Jawa. Begitu luar biasanya bangunan ini sampai dalam sejarah tercatat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, 7 Wonders of the World. Dengan adanya tembok tersebut, orang Tionghoa pun merasa yakin dan percaya tidak akan ada bangsa di dunia ini yang mampu menerobos apalagi menghancurkan tembok itu. Tapi sejarah kemudian mencatat dalam 100 pertama pembangunan tembok itu paling tidak 3 kali Tiongkok disusupi dan diserang. Menariknya, setiap kali musuh menyerang, mereka tidak perlu bersusah payah memanjat atau melobangi tembok tersebut. Mereka hanya perlu menyogok para penjaga tembok tersebut, lalu masuk tanpa ada perlawanan yang berarti. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya barangkali karena orang-orang pada saat itu terlalu sibuk membangun tembok, proyek mercusuar, tapi lupa membangun karakter para penjaga tembok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah tercatat dalam sejarah ini mengajarkan kita bersama agar yang sudah pernah terjadi tidak terulang lagi kepada kita, wabil khususnya umat Islam di Indonesia. Orang-orang yang membenci Islam sadar betul bahwa mustahil menghancurkan Islam itu dengan kekerasan, dengan perang. Karena umat Islam memiliki satu semangat, ruh yang kita sebut dengan ruh jihad. Ketika panggilan jihad ini mengajak kita, maka apapun tidak kita hiraukan, apapun yang kita miliki akan kita korbankan, meskipun nyawa adalah taruhannya. Dan mereka sadar betul itu, tidak mungkin menghancurkan dan memporak-porandakan Islam itu melalui peperangan. Karenanya, salah seorang orientalis itu pernah mengatakan,
Idza aradta an tahdim hadarah fahunaka wasailus salas. Wahai orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, jangan hancurkan Islam itu dengan pertempuran, dengan perang. Tapi ada 3 cara yang kalau 3 cara ini kita lakukan, maka kita akan menggerogoti Islam dari dalamnya itu sendiri. Yang pertama disebutkan oleh orientalis tersebut, tahdimul usrah. Jika ingin menghancurkan umat Islam, hancurkan dulu keluarga-keluarga umat Islam. Likai tahdimil usrah, untuk menghancurkan keluarga, alaika bitaghyibi daurul untuk menghancurkan keluarga, hilangkan secara perlahan peran ibu. Kikis secara perlahan peran ibu. Orang bijak mengatakan, keluarga adalah miniatur dari sebuah peradaban. Baik buruknya suatu masyarakat akan sangat ditentukan oleh baik buruknya sebuah keluarga. Dan inti sebuah keluarga itu adalah peran seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula, idza a'dattaha a'datta sa'ban taibal a'raq. Ibu adalah tokoh atau guru sekolah yang pertama. Jika kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu sungguh telah menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik juga. Bukan hanya sekedar menghadirkan ibu secara fisik, tapi yang lebih penting adalah menghadirkan peran dan fungsi seorang ibu dalam sebuah keluarga. Ibu yang selalu hadir untuk anak-anaknya, ibu yang selalu hadir mendengar keluh kesah anaknya, daling konak seserenen kayu rubu polongohan. Silahkan ibu-ibu berkarir, karena memang itu dibenarkan oleh agama. Tapi jangan sampai lupa dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Enti sampai behunan pakai rumah niurum kita. Bagi ibu-ibu yang juga ingin membantu ekonomi keluarga, persilahkan saja. Tapi jangan sampai lalai dengan fitrahnya sebagai seorang istri. Terlebih perannya sebagai seorang ibu. Enti sampai perempat nioya, ranya teriak atas, ranya tiak atas. Ranjang tepok dede, enti mulu kalah seripe geremerah. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ibu dan ayah mendidik anaknya di rumah, bagaimana anak dibesarkan di rumah, biasanya begitu juga anaknya akan bersikap dan bertindak di luar rumah. Kalau anak tidak dihargai di rumah, maka di luar rumah pun dia tidak akan menghormati orang lain. Kalau anak dibesarkan di rumah dengan munyarut, pora-pora munyarut, temenak, maka ketika keluar dari dalam rumah, biasanya anak juga akan gampang sekali mengonyel ni jemaah. Kalau keadaan di rumah renggelak, biasanya di luar rumah pun anak akan berperilaku kunekenak. Karena sifat dan sikap anak adalah cerminan dari sifat dan sikap orang tuanya. Termasuk barangkali salah satunya adalah yang mulai luntur dari orang-orang tercinta kita di rumah adalah kurangnya rasa malu. Terlena dengan sinetron opa-opa Korea, tenggelam di dalam dunia maya, sibuk dengan status di media online, foto selfie, awah ipoperot, badan jejentik, matai kekedip. Kalau kita bertanya, kinhana gunai, jawabannya susah kalau kita bicara dengan orang gaptek. Padahal menurut kita, oya gereli uru-uru, kedik ni jemaah kin kedik tu, rupan kita kedik ki jemaah. Cerak ni jemaah kin cerak tu, rupan kita cerak ni jemaah. Olol ni jemaah kin olol tu, rupan kita ya olol ni jemaah. Ogoh ni jemaah kin ogoh tu, rupan kita ya ogoh-ogoh ni jemaah. Yang kedua, kata para orientalis, jika ingin menghancurkan umat Islam, hadmut ta'lim, hancurkan pendidikannya. Likai tahdimit ta'lim, untuk menghancurkan pendidikan, alaika bil muallim, singkirkan peran guru. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita akui atau tidak, upaya merendahkan martabat guru ini hampir sudah sangat terang benderang di depan mata kita. Para guru yang seharusnya berada di depan kelas malah disibukkan dengan tuntutan administrasi yang tidak pernah selesai. Martabat guru yang selama ini begitu mulia dan dipuja-puja dijatuhkan oleh segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sara simangan nangka, menehku beweni kona getah. Sara simunoskaru, seolah-olah beweni renyau guru ni gerararuh. Ingat, bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar. Tapi yang kurang itu adalah qalilul adab, minimnya adab atau etika. Padahal al-adabu fauqal ilmi, adab itu kedudukannya lebih tinggi dari ilmu. Iblis itu sangat alim, iblis itu sangat luas pengetahuannya, tapi iblis itu bukan kekasih Allah. Dia celaka bukan karena kekurangan ilmunya, tapi dia terhina karena adabnya tidak ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan oleh para orientalis, jika ingin menghancurkan Islam, isqatul qudwat, hancurkan keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Likaitus kitul udwat, untuk menghancurkan keteladanan, alaika bil ulama, hancurkan, kikis secara perlahan peran daripada ulama. 11-12 dengan peran guru yang mulai dikikis secara perlahan. Keberadaan ulama yang layak dan pantas dijadikan panutan juga sudah mulai tergerus dan dipermasalahkan. Seolah-olah tidak ada satupun yang cocok dan pantas dan layak di Tanah Gayo ini menjadi ulama. Padahal bahwa profil seorang ulama barangkali belum sesuai dengan yang kita idealkan, kita impikan, itu terserah pada penilaian kita masing-masing. Tapi bahwa ulama juga manusia biasa yang tidak mungkin sempurna, itu juga merupakan satu hal yang kiranya perlu untuk kita camkan bersama. Karenanya majelis yang dirahmati oleh Allah, jangan latah menjadi penyebar hoax, jangan bangga menjadi penyebar fitnah, apalagi hanya sekedar ingin menambah followers atau menaikkan subscribers. Pelajari dulu, fatabayyanu, teliti dulu, antusiba qauman bijahalah, supaya kamu tidak menimpakan fitnah kepada orang lain, supaya kamu jangan menimpakan musibah bagi orang lain. Sebab sekali tercoreng akan susah membersihkannya. Sekali dia tergores, maka akan sulit memperbaikinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ikhtafatil ummul wa'iyah, kalau peran ibu sudah tidak ada lagi, wahtafal muallimul mukhlis, peran guru juga sudah mulai tersingkirkan, wasakatil qudwah, keteladanan juga sudah hilang, fama yurabbin nasya'i alal qiyam, maka tunggulah kehancuran daripada kemajuan sebuah umat atau suatu kaum. Kalau itu sampai terjadi, maka saat itulah kita hanya mendengar kisah kekebaran, menjadi kisah sebelum tidur, menjadi dongeng masa lalu dalam romantisme sejarah. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita jaga sekeliling kita. Kita jaga ringkal-ringkal, terutama keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, dan para ulama yang menjadi panutan kita. Sebab kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi yang bisa menjaga mereka? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil allam, al-aliyyil azimil karimil salam, ghafiri dhanbi wa qabilit tawbi min jami'il asam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma tasafa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وتزودوا لآخراتكم فإن خير الزاد التقوى. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين.